Pada hari ini tanggal 13 September 2021, saya Ahmad Khairul Malik SPDI akan melaksanakan ujian kinerja di MTS Al-Mahfuziyah Kota Kediri. Ini nomor ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, saya absen dulu ya. Rosalinda Tanasa, Safira Indi, Saputri Aya, Salsabila Atta, Sarah Amira, Sarisa Amalina, Saskia Rizka, Sasha, oke, Safitri, Safti ya, oke, terus Syifa, sakit ya, ini suratnya, oke, lihat dulu ya, baik, sakit ya, tadi Syifa ya, kemudian Sofi, Sila, terus Sylvia, sakit juga. Oh di sini ada juga. Oh ya, oke. Terus Safa, Sakila, Syariatunisa, oke. Siva Talita, Tauta, ada? Tauta nggak ada? Talita, sorry Talita. Tri Aliningrum, Ulfatun, terus Ulfina, sakit ya? Ini juga, oke. Farah, Vivi, Yesa, Safina, sakit. Mohon maaf agak sedikit batuk ya. Hanifa, Safa, udah. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang toharoh. Ya. Toharoh itu bersuci. Kita hidup harus selalu dalam keadaan bersih. Kalau kita selalu bersih, maka kita akan mendapatkan kesehatan ya. Zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang terkena penyakit ya. Di antaranya apa? Yang sedang tren sakitnya apa? Corona. Nah, sakit corona salah satunya harus selalu bersih ya, membersihkan tangan, menjaga mulut, hidung dan sebagainya. Islam sudah punya zaman dulu, yaitu cara wudhu, ya, juga termasuk membersihkan
Nah, untuk itu nanti kita akan belajar tentang toharoh, yaitu bersuci. Nah, sebelum itu lihat apa yang ada di layar ini ya. Nah, nih. Ini gambar apa kira-kira? Nah, wudhu dan cuci tangan. Ini, nah, mandi ya. Ini, nah, ini semuanya ada kaitannya dengan ini, kata-kata ini. Apa itu? Nah, itu semua kan ada kaitannya dengan gambar-gambar ini yang saya tampilkan. Maka nanti kalian akan berdiskusi ya. Berdiskusi ada kaitannya dengan toharoh ini semua ya, gambar-gambar semua. Adapun tujuan hari ini ya, nanti secara berkelompok akan melakukan diskusi ya. Oke. Ini hari ini kompetensi dasar yang akan kita jalankan adalah meyakini pentingnya bersuci dari hadas dan najis. Yang kedua, membiasakan diri berperilaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tentang tata cara bersuci. Yang ketiga, memahami hadas dan najis dan tata cara membersihkannya. Jadi itu nanti yang kompetensi dasar yang kita akan. Tujuannya apa? Menunjukkan keyakinan terhadap pentingnya bersuci dari hadas najis. Jadi kalian biar yakin pentingnya bersuci. Yang kedua, terbiasa berlaku bersih sebagai implementasi dari pemahaman tata cara bersuci. Kalian biar bisa berlaku bersih. Menganalisis pengertian toharoh dan dalilnya. Apa sih toharoh dan dalilnya? Nanti didiskusikan ya. Kemudian menganalisis pengertian najis. Apakah itu najis? Kita belajar bareng-bareng dengan cara diskusi. Menganalisis pengertian hadas dan membandingkan ketentuan bersuci dari najis dan hadas. Mengkategorikan macam-macam hadas dan najis dan contohnya. Jadi kalian nanti diharapkan bisa najis kayak apa, hadas kayak apa pada waktu berdiskusi ya. Karena selain kalian tadi menghubungkan gambar dengan tadi, saya punya dua cerita. Cerita yang pertama, ada teman saya yang sukanya naik gunung ya. Ketika naik gunung dia hanya membawa botol air minum 1 botol saja. Tetapi setelah di gunung ternyata dia kebelet pipis, mohon maaf ya, ingin pipis. Pertanyaannya, apakah air itu untuk minum atau untuk membersihkan atau istinja? Ya, nanti dibahas dalam diskusi. Kemudian cerita yang kedua, tetangga saya namanya Ani punya adik kecil ya. Dia mau pergi masjid, ternyata menghampiri adiknya yang umurnya belum 2 tahun, laki-laki dan belum minum susu ibunya. Kemudian saking senangnya dia gendong adiknya, menimang-nimang. Tahu-tahu adiknya kok pipis. Nah, bagaimana cara menghilangkan najis yang ada pada bajunya itu? Ya, itu nanti dibahas dalam diskusi. Ya, bisa ya? Nanti baju ini termasuk tadi yang ada di gambar tadi ya. Silahkan dibahas dalam diskusi. Baiklah anak-anak, untuk itu marilah kita bentuk kelompok ya. Nah, silahkan dibentuk dalam bentuk kelompok. Silahkan ya. Sudah terbentuk kelompok. Tadi ini dibagikan ya. Nah, dibuka buku paketnya, sumber-sumber yang lain ya, sumber mata pelajaran yang lain, apa-apa yang nanti, apa yang kalian diskusikan ini ya. Nanti ini saya membahas tentang ini. Silakan ini. Ya ini dibahas ya. Nah, dua ini dibahas. Nah, dibahas bareng-bareng ya. Silakan dibahas, ditulis bareng-bareng di kertas itu ya, di buku, apa-apa poin-poin apa yang ada di dalam pelajaran hari ini, yaitu toharoh ya. Nah silakan, ini ada, silakan ditulis nanti berdiskusi bareng bersama teman-teman yang kelompok, apa-apa yang terdapat dalam toharoh. Silakan ya.
Nih, ini yang perlu kamu bahas nanti ya. Nah, itu dalam buku itu nanti kalian tampilkan per kelompok, ya, per kelompok ditampilkan ya. Nah ini boleh ya, nih silakan. Boleh ya, nih ada dua kata ini. Kalau ini, ya silakan. Ini yang harus dibahas nanti ya. Nah, ini lagi. Silakan didiskusikan dalam kelompok kalian ya. Apa sih toharoh? Dalilnya apa ada? Silakan ya. Nanti kalian per kelompok akan menampilkan apa hasil dari diskusi ya dan ditanggapi oleh teman-teman yang lain. Kemudian macam-macam toharoh, kemudian najis dan macamnya, kemudian hadas dan macamnya. Bandingkan hadis dan najis seperti apa dan ketentuan bersuci itu seperti apa ya. Silakan didiskusikan bareng-bareng. Cari permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan toharoh ya, apa saja. Anak-anak diskusinya sudah selesai. Oke ya, sekarang mari kita bahas nomor 1. Apa pengertian toharoh dan dalilnya kira-kira? Ya. Toharoh adalah bersuci, sedangkan menurut istilah membersihkan diri, pakaian dan tempat dari hadas dan najis. Dalilnya, katakanlah aku tidak jumpai di dalam wahyu yang disampaikan kepadaku makanan yang diharamkan kecuali bangkai, darah yang mengalir atau memancar atau daging babi, karena itu adalah najis. Bagaimana anak-anak? Coba yang bisa nambahi. Bagaimana tentang dalil toharoh atas pengertian toharoh? Mungkin yang lain? Ayo dari kelompok lain, silakan. Ada? Bagaimana? Betul itu tadi? Saya setuju. Setuju ya? Oke, bagus ya. Oke, sekarang permasalahan nomor 2. Apa saja macam-macam toharoh? Kelompok mana? Coba, ayo. Oh ya ini. Nih.
Toharo lahiriah dan toharo batiniah. Oke. Siapa yang bisa nanggapi ini? Toharo lahiriah yang bagaimana, batiniah yang bagaimana? Coba. Ayo, angkat tangan. Kelompok mana? Nah, ini. Jika lahiriah itu dengan cara membersihkan najis atau hadas. Oh, bagus. Oke ya. Itu permasalahan tentang jenis-jenis toharo, ada lahiriah dan ada batiniah. Sekarang pengertian najis dan macam-macamnya. Apa itu najis? Oke, ini. Bapak ini. Najis atau istilah fikih dengan kata khusus, najis adalah sesuatu yang kotor dan membersihkan. Macam-macam najis ada 6, yaitu bangkai, anjing dan daging serta hewan yang dilahirkan dari keduanya, potongan daging dari anggota badan binatang yang masih hidup, muntah, terus sesuatu yang keluar dari tubuh dan lumpur dalam cairan. Oke. Oke, yang lain macam-macam najis, maksudnya ada najis. Yang lain ada? Coba kelompok lain. Oke. Najis apa? Ada anaknya. Najis itu ada 3. Iya. Mukhafafah, mutawasito, dan najis mughalladho. Oke. Mukhafafah itu artinya apa? Yang Yang ringan. ringan. Oke. Kamu terus? Yang mughalladho artinya? Berat. Mukhafafah, mutawasit dan mughalladho. Ada 3 jenis najis ya. Oke ya. Berikutnya pengertian hadas. Coba siapa ke mana? Oke. Nih. Oke. Yang lain setuju nggak? Ini pendapat kelompok ini? Setuju. Oke. Oh ya, hadas ada 2, hadas besar dan hadas kecil. Hadas itu sesuatu yang menghalangi kita untuk beribadah ya. Oke. Berikutnya, kemudian apa sih perbedaan najis dan hadas? Nah, ini. Jadi kalau hadas itu yang menghalangi kita untuk beribadah, najis sesuatu yang kotor. Bedanya berarti apa ya? Kalau hadas tidak ada barangnya ya. Kalau najis oke, ya itu ya yang dimaksud dengan hadas dan najis. Berikutnya, ketentuan bersuci itu bagaimana? Coba. Nah, ini kelompok ini yang belum ini ya. Coba. Ketentuan hadas itu bisa dengan mandi, wudhu, ataupun tayamum. Ya. Jika ketentuan najis itu ada 3. Yang pertama mukhafafah, caranya itu hanya dengan memercikan air. Jika najis mutawasito, dengan mengalirkan air walaupun hanya 1 kali aliran. Jika najis mughalladho, dengan cara dibasuh 7 kali dengan salah satu basuhannya dicampurkan dengan debu. Oke, itu cara ketentuan cara-cara bersuci dari hadas dan najis. Silakan dari kita yang pertama tadi, siapa yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Lebih baik airnya dipakai untuk minum karena kan di gunung ada batu, ada daun dan lain-lainnya untuk istinja. Bagus ya, itu cara kita untuk bersuci bisa dengan batu, daun dan sebagainya. Yang mau menanggapi lagi, cerita lagi, silakan. Ayo. Nah. Kalau menurut saya cerita yang pertama itu lebih baik dibuat kan pasti ada temennya. Kalau naik gunung itu kan masih ada temennya, jadi kan kita bisa minta air daripada di kita. Oh gitu, airnya untuk istinja, minumnya bisa punya temennya. Oh begitu. Oh, yang lain, ayo yang nangkep yang lain, silakan. Yang lain atau cerita yang kedua, silakan. Ayo, angkat tangan ya. Ayo Pak, siapa ayo? Ada lagi? Kamu coba ya. Apa? Bagaimana pendapatmu tentang tadi apa namanya adik yang pergi Mesir itu coba? Udah, ya dipercayakan gitu ya. Oke, terus ya. Kalau menurut saya kan tadi kan kena kencingnya, kan nggak tahu itu nanti kencingnya kan mercik kemana aja. Menurut saya lebih baik kayak ganti baju aja dulu Bapak. Oh ganti baju ya, supaya yakin beli semua. Nggak ragu-ragu lagi. Oke. Oke, yang lain silakan. Ayo, yang lain silakan. Coba kamu telah, ayo. Apa pendapat kamu tentang cerita 1 atau 2? Boleh silakan. Kamu? Ya siapa? Ayo. Yang lain? Nah, ini lagi. Cerita berapa? Cerita yang pertama saya menambah.
Terus baiknya itu dari rumah udah persiapan bawa airnya banyak, lebih dari 1 botol. Oh gitu. 3 botol atau 2 supaya gitu. di sana itu bisa jaga-jaga. Oh gitu. Jadi sebelum berangkat harus menyiapkan ya apa yang kita perlukan di atas nanti barangkali gitu ya. Yuk yang lain silakan yuk. Yang lain. Coba yang bayi tadi boleh silakan yang cerita yang mana? Nah ini. Kamu coba boleh kamu. Nih. Yang mana? Cerita pertama kedua. Kalau saya menanggapi kan setidaknya bisa dengan batu atau kayu, kenapa harus pakai air? Oh gitu. Karena air diperlukan untuk minum ya. Jadi ini pendapatnya, ini istinja bisa pakai batu, bisa pakai kayu. Airnya sayang gitu, ya. Ini pendapat. Bagus ya. Baiklah ya, itu yang cerita yang kita bahas nanti ya, yang bahas tadi. Oke. Baik anak-anak, kita sekarang apa namanya? Membagikan soal. Ya silahkan dijawab ya. Dengan cara cukup menyilang saja. Silakan ya. Nih. Dikasih nama ya. Nanti bisa kita gunakan untuk nih, silakan. Diperhatikan. Nah, coba. Ini dibagi tolong dibagi ya. Dibagi cara tolong dibagi ya. Dibagi. Kurang. Nih, yang belum, nih ya. Ya, nih, ya. Dengan cara menyilang saja nanti bisa. Kurang, ada yang kurang? Kurang. Oke, silakan ya. Dijawab, dikasih nama ya. Itu nanti akan mengetahui berapa kemampuan kalian untuk memahami tentang soal ini.
Bagaimana anak-anak? Sudah? Sudah, oke ya. Nah, mari kita koreksi sekalian ya. Dijawab, ditukar sama temennya, ditukar aja, ditukar sama temennya ya. Ditukar sama temennya ya. Nah, oke. Soal nomor 1. Aminah berwudu dalam perjalanan menuju tempat sholat, ia terinjak kotoran ayam. Maka sikap Aminah adalah ayo, karena yang benar? Aminah berwudu dalam perjalanan menuju tempat sholat, ia terinjak kotoran ayam. Maka sikap Aminah mengulangi. Ya, oke. Terus nomor 2. Ajis sedang menyembelih ayam, maka saat memotong urat leher ayam darahnya mengenai bajunya, maka baju Ajis terkena najis mutawasito. Oke, mutawasito. 3. Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menjaga kebersihan. Tentu ada manfaat dan yang akan kita peroleh. Berikut adalah yang tidak termasuk hikmah bersuci. Untuk menunjukkan pada orang lain kalau kita bersuci. Nomor 4. Ketika bermain, Mujib duduk di lantai yang terkena kotoran ayam. Ia pun tidak tahu celananya mengenai kotoran tersebut. Untuk menunjukkannya tersebut, maka harus dilakukan dengan Mujib. Jawabannya apa? Membersihkan ayo. Nanti siapa ini? Najis mutawasito. Hati harus dicuci, bukan dicucikan ya. Jawabannya berarti B. Nomor 5. Risma menggendong adiknya laki-laki yang masih bayi dan belum makan selain air susu ibunya. Kemudian adiknya kencing terkena pakaian Risma. Maka solusinya adalah nah, ini baru menjadikan C. Oke. Silahkan dihitung benarnya berapa. Yuk. Oke. Ada yang benar semua, Kenan? Oh, punya siapa? Ya, benar semua ya, oke. Yang salah 1? Oke. Salah 2? Oke. Salah 3? Ada yang salah semua? Tentunya nggak ada ya. Baiklah anak-anak, ya ternyata kalian sudah pada memahami apa yang ada di dalam bab toharo. Nanti dikumpulkan ya, itunya apa namanya, jawabannya dikumpulkan sebagai bahan saya untuk memberi nilai kalian ya. Dikumpulkan ya. Nah, silakan dikumpulkan. Kumpulkan ya, tolong nggak dikumpulkan saja. Ini ya. Jawabannya ada dikumpulkan ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah menyelesaikan materi pelajaran yaitu tentang toharo dengan cara diskusi ya. Kalian paham semua ya? Oke. Untuk materi berikutnya kalian harus lebih bersemangat ya. Karena kalau kita selalu dalam kondisi bersih suci, maka kita akan selalu sehat dan dicintai oleh Allah SWT. Hari ini cukup sekian. Marilah kita tutup dengan berdoa. Silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu fardhu ilayya inda hadati ilayk wa la tamsani bi rahmatika ya arhamar rahimin. Cukup sekian dari saya, moga-moga kita pertemuan depan lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.